Suamiku dan mertua menangis darah saat tahu dan fasilitas mereka kutarik habis. Siapa suruh mereka merawat pelakor demi menggaruk hartaku? Aku berdiri di depan pintu rumah besar yang dulu kubangun dengan penuh cinta. Tanganku menggenggam kunci dengan erat. Tetapi hati ini terasa jauh lebih dingin daripada malam yang mendung di sekelilingku. Udara menusuk kulit, seolah ingin mengingatkan bahwa tak ada kehangatan yang tersisa di tempat ini. Suara tawa dari dalam rumah terdengar samar, menciptakan rasa perih di dada. Itu adalah suara mereka. Suami dan mertuaku, tertawa bersama perempuan yang menginjak martabatku. Perempuan yang dengan terang-terangan mereka bawa ke rumah ini, mengisi ruang yang seharusnya menjadi tempat cintaku. Aku memasukkan kunci ke dalam lubang pintu dan memutar perlahan. Pintu terbuka tanpa suara, memperlihatkan ruang tamu yang mewah, penuh dengan perabotan mahal yang kupilih sendiri. Tapi tak ada rasa bangga lagi di sini. Yang tersisa hanya bayangan pengkhianatan. Langkahku ringan namun pasti. Mataku menangkap sosok mereka yang sedang duduk di sofa, berbincang dengan akrab. Wajah perempuan itu ceria, seperti tak ada rasa malu sedikit pun meski dia tahu aku adalah pemilik segalanya, termasuk suami yang kini dipujanya. Aku pulang, ucapku dengan nada dingin. Semua kepala menoleh ke arahku. Raut wajah suamiku berubah seketika, dari santai menjadi tegang. Mertuaku mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terlihat kaku. Sedangkan perempuan itu, dia hanya menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. "Sayang, kamu nggak bilang mau pulang malam ini?" ujar suamiku gugup, mencoba berdiri. "Aku harus bilang? Sejak kapan aku perlu izin untuk pulang ke rumahku sendiri?" Aku menatapnya tajam, membuat langkahnya terhenti. "Kamu kenapa bicara begitu? Ini kan rumah kita." Mertuaku menyela, mencoba meredakan suasana. Aku mendekat, berdiri di depan mereka dengan tangan terlipat di dada. "Rumah kita? Sejak kapan kalian merasa memiliki sesuatu yang dibangun dari kerja kerasku?" Perempuan itu, yang tampak masih tenang, menyisipkan rambutnya ke belakang telinga dengan angkuh. "Maaf, kalau saya tahu Anda akan datang, saya tidak akan mampir." Aku tertawa kecil, dingin, penuh ejekan. "Mampir? Sejak kapan orang yang hanya mampir bisa tinggal di sini selama berminggu-minggu, memakai barang-barangku, tidur di kamarku, dan makan dari uangku?" "Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Suamiku mencoba mendekat, tetapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Tentang dia. Tentang bagaimana kalian bersekongkol untuk memanfaatkan hartaku. Aku tahu semuanya. Jadi, tak usah repot-repot berbohong lagi." Mertuaku berdiri, wajahnya merah padam. "Kamu jangan berkata seperti itu. Kami tidak pernah memanfaatkanmu." Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan menunjukkan layar yang berisi bukti transfer uang yang kutemukan beberapa hari lalu. "Lalu ini apa? Uang yang kalian ambil tanpa sepengetahuanku? Untuk apa? Untuk membiayai hidup perempuan ini?" Suamiku terdiam. Mertuaku mencoba merebut ponsel itu, tetapi aku menariknya kembali. "Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku akan terus membiarkan ini terjadi? Aku bukan perempuan yang mudah diinjak-injak." Perempuan itu berdiri, menatapku dengan wajah yang penuh kepura-puraan. "Saya rasa Anda terlalu berlebihan. Saya tidak pernah meminta uang Anda. Saya hanya di sini karena cinta." "Cinta?
Aku mendekat, menatap matanya langsung. Cinta tidak memerlukan pembiayaan dari istri orang lain. Cinta tidak hidup di atas pengkhianatan. Jadi, jangan bicara soal cinta di depan wajahku. Suamiku mencoba menyela lagi, tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku sudah cukup bersabar. Mulai malam ini, semuanya berakhir. Aku akan menarik semua yang kalian nikmati dari hasil kerjaku. Mobil, kartu kredit, bahkan rumah ini. Aku sudah mengurus semuanya dengan pengacara. Mereka semua terkejut. Wajah suamiku memucat, mertuaku mulai tergagap. Sementara perempuan itu terlihat tak percaya. Aku menikmati detik-detik keheningan mereka. Seperti kemenangan kecil setelah luka besar yang mereka berikan padaku. Apa yang akan terjadi pada kami kalau kamu melakukan ini? Suara mertuaku pecah, terdengar memohon. Itu bukan urusanku, jawabku tegas. Kalian yang memilih jalan ini, jadi kalian harus terima konsekuensinya. Aku berbalik, berjalan menuju pintu, meninggalkan mereka yang masih membeku di tempatnya. Tapi sebelum aku melangkah keluar, aku berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh. Nikmati malam ini, karena mulai besok, hidup kalian akan berubah selamanya. Suamiku dan mertua menangis darah saat tahu dan fasilitas mereka kutarik habis. Siapa suruh mereka merawat pelakor demi menggaruk hartaku? Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah sebuah anugerah. Di altar gereja 3 tahun lalu, aku berdiri dengan gaun putih bersih, memegang buket bunga lili yang harum, dan menatap pria yang bersumpah untuk mencintaiku seumur hidupnya. Dion, suamiku, adalah segalanya yang pernah aku inginkan. Dia tampak sederhana, penuh perhatian, dan selalu bisa membuatku tersenyum, meskipun hidup tak selalu mudah. Aku lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahku seorang pengusaha sukses, sementara ibuku adalah seorang dosen yang dihormati. Mereka membesarkan aku dan adikku dengan nilai-nilai kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Ketika aku memutuskan untuk menikah dengan Dion, seorang pria biasa yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil, keluargaku sempat ragu. "Kamu yakin, Naila?" tanya ayah, dengan nada lembut tapi tegas. Kehidupan setelah menikah itu tidak hanya tentang cinta. Ada tanggung jawab besar yang harus kalian jalani. Aku yakin, Yah. Dion mungkin bukan orang kaya, tapi dia mencintaiku dengan tulus. Kami akan menjalani semuanya bersama. Kedua orang tuaku akhirnya merestui, meskipun aku tahu ada rasa khawatir yang tetap tersimpan di hati mereka. Tapi aku tidak peduli. Aku yakin dengan pilihanku. Aku percaya pada Dion dan cinta kami. Setelah menikah, aku mengambil alih bisnis keluarga sebagai direktur utama di perusahaan yang diwariskan ayahku. Aku bekerja keras, seringkali mengorbankan waktu tidur dan hiburan untuk memastikan perusahaan tetap berkembang. Sementara itu, Dion memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan membantu mengurus rumah. Keputusan itu awalnya kuanggap bijak, mengingat kami belum memiliki anak, dan aku bisa fokus pada karierku. Hubungan kami awalnya berjalan mulus. Dion adalah suami yang penuh perhatian, selalu mendukungku di setiap langkah. Dia tidak pernah mengeluh, meskipun kehidupannya berubah drastis dari pekerja menjadi seorang suami rumah tangga. Aku, di sisi lain, merasa bangga karena bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kami. Namun, segalanya mulai berubah ketika ibu mertuaku, Bu Ratna, memutuskan untuk tinggal bersama kami setelah ayah mertua meninggal. Aku tidak keberatan. Dion adalah anak satu-satunya, dan aku tahu dia sangat mencintai ibunya. Aku berusaha sebaik mungkin menjadi menantu yang baik. Aku akan membantu mengurus rumah. "Nak, kamu fokus saja bekerja," ujar Bu Ratna suatu hari, dengan senyumnya yang ramah. Awalnya, aku merasa lega.
Kehadiran Bu Ratna membuat beban pekerjaan rumah tangga sedikit lebih ringan. Tapi perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bu Ratna sering ikut campur dalam keputusan-keputusan kecil, mulai dari dekorasi rumah hingga pengaturan keuangan. Uang belanja ini sepertinya kurang, Naila, ujarnya suatu pagi sambil meletakkan daftar belanja di depanku. Aku hanya tersenyum. Baik, Bu. Saya tambahkan, ya. Aku tidak pernah mempermasalahkan uang. Bagianku adalah bekerja keras, dan aku ingin memastikan keluargaku hidup nyaman. Tapi lama-kelamaan, jumlah yang diminta semakin besar, dan aku mulai merasa ada yang tidak beres. Kemudian, aku mulai memperhatikan perubahan pada Dion. Dia sering pulang larut malam dengan alasan bertemu teman-temannya. Sikapnya yang dulu penuh perhatian perlahan memudar. Dia lebih sering sibuk dengan ponselnya, bahkan ketika aku di rumah. Ketika aku mencoba membicarakan hal ini, dia selalu punya alasan. Aku hanya butuh waktu untuk diri sendiri. Kamu sibuk bekerja, dan aku juga ingin punya kehidupan di luar rumah. Aku mencoba memahami. Aku tidak ingin menjadi istri yang mengekang. Tapi ada sesuatu yang terus mengusikku, seperti duri kecil yang tak terlihat namun terasa menyakitkan. Aku mencoba mengabaikannya, berharap semua ini hanya perasaan sesaat. Namun, segalanya mencapai puncaknya ketika aku menemukan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Aku tak pernah menyangka bahwa rutinitas yang dulu terasa begitu damai perlahan berubah menjadi sesuatu yang asing. Pagi hari yang seharusnya menjadi momen kebersamaan sebelum aku berangkat kerja mulai terasa dingin. Dion tidak lagi menyambutku dengan senyuman atau ciuman selamat pagi seperti dulu. Ia lebih sering duduk di sofa, memainkan ponselnya, atau sibuk berbincang dengan ibunya, Bu Ratna. Awalnya, aku berpikir mungkin Dion sedang menghadapi tekanan atau kejenuhan. Aku mencoba menyesuaikan diri, berusaha hadir lebih sering di rumah meski pekerjaan menuntut banyak waktu. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mencoba mendekat, Dion justru terasa semakin menjauh. Hari-hari terus berlalu, dan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuatku gelisah. Pakaian Dion yang tiba-tiba lebih rapi setiap kali keluar rumah, aroma parfum yang berbeda saat ia pulang, atau panggilan telepon yang selalu dijawab dengan nada bisik-bisik. Aku mencoba untuk tidak berpikir buruk. Aku percaya padanya, seperti yang selalu kulakukan sejak kami menikah. Namun, satu malam segalanya berubah. Aku sedang bekerja lembur di kantor ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mbak Naila, maaf kalau pesan ini mengganggu. Tapi saya pikir Anda perlu tahu sesuatu. Suami Anda sering terlihat bersama perempuan lain di kafe tempat saya bekerja. Hatiku berdegup kencang membaca pesan itu. Aku mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin ini hanya orang iseng yang ingin merusak rumah tanggaku. Namun, rasa penasaran tak bisa kutahan. Aku membalas pesan itu, bertanya lebih jauh, dan yang kudapatkan hanyalah detail-detail yang membuatku semakin gelisah. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh tanda tanya. Dion sudah tidur ketika aku tiba di rumah. Tapi ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Biasanya aku tidak pernah menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Tapi kali ini aku merasa harus melakukannya. Tanganku gemetar saat membuka ponselnya. Awalnya, aku tidak menemukan apa-apa. Tapi ketika membuka galeri foto, aku terdiam. Ada foto Dion bersama seorang perempuan muda. Mereka duduk berdekatan di sebuah kafe, dengan senyum yang tak bisa kupahami. Perutku terasa mual. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi tangisku mulai pecah tanpa bisa kubendung. Aku menatap wajah Dion yang tertidur lelap, merasa seolah dunia yang kubangun dengan susah payah runtuh seketika. Paginya, aku mencoba mengonfrontasi Dion dengan tenang.
Aku tidak ingin membuat keributan tanpa mendengar penjelasannya terlebih dahulu. Dion, aku ingin tanya sesuatu. Ucapku saat kami duduk di meja makan. Dia menatapku, terlihat bingung. Apa? Siapa perempuan itu? Tanyaku sambil menunjukkan foto di ponselnya. Wajahnya berubah pucat. Dia mencoba meraih ponselnya, tapi aku menariknya kembali. Jelaskan, Dion. Itu cuma teman, Naila. Nggak ada apa-apa di antara kami. Ujarnya tergesa-gesa. Teman? Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita soal dia? Dan kenapa kalian terlihat begitu dekat? Dia menggeleng, suaranya meninggi. Aku nggak perlu melaporkan semua hal kecil dalam hidupku ke kamu, kan? Kamu juga sibuk dengan pekerjaanmu. Aku cuma mencari hiburan. Itu nggak berarti apa-apa. Aku terdiam. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Sejak kapan pernikahan ini menjadi sedingin ini? Aku mencoba berbicara dengan Bu Ratna tentang situasi ini, berharap mendapatkan nasihat atau setidaknya dukungan. Tapi jawaban yang kudapat justru membuatku semakin terpojok. Dion itu laki-laki, Naila. Wajar kalau dia butuh teman. Kamu sendiri yang terlalu sibuk bekerja. Kalau kamu lebih sering di rumah, mungkin dia nggak perlu mencari perhatian di tempat lain. Ucapnya tanpa ragu. Aku menatap Bu Ratna, merasa sulit percaya pada apa yang baru saja kudengar. Ibu serius? Jadi, menurut ibu, ini salahku? Dia mengangkat bahu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu memang terlalu sibuk dengan urusan kantor. Dion itu butuh kasih sayang juga, Nay. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja, memikirkan semua yang telah terjadi. Perasaanku campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Aku ingin mempercayai Dion, tapi semua tanda-tanda yang ada membuatku sulit untuk tetap bertahan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Aku mulai menyadari bahwa perempuan yang kuduga hanya sekadar teman, itu sering datang ke rumah saat aku tidak ada. Aku mendapat kabar ini dari Mbak Santi, asisten rumah tangga kami, yang dengan cemas menceritakan semuanya. Mbak, saya nggak mau ikut campur. Tapi perempuan itu sering datang ke sini, bahkan Bu Ratna kelihatan akrab dengannya. Saya bingung, Mbak, karena saya tahu ini bukan tempatnya, ujar Mbak Santi sambil menunduk. Dadaku terasa sesak. Rasanya seperti diinjak-injak oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Aku mencoba tetap tegar, tapi di dalam hati, aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti, termasuk catatan keuangan keluarga yang menunjukkan pengeluaran besar yang tak pernah kusetujui. Uang yang aku hasilkan dengan susah payah ternyata digunakan untuk membiayai gaya hidup perempuan itu. Malam itu, aku duduk di ruang kerja dengan semua bukti yang telah kukumpulkan. Foto-foto, laporan keuangan, hingga pesan-pesan dari nomor tak dikenal yang membongkar hubungan Dion dengan perempuan itu. Semua fakta di depan mataku terasa seperti api yang membakar habis kepercayaan yang selama ini kujaga. Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan Dion dan Bu Ratna tertawa di ruang keluarga. Suara mereka terdengar samar, seolah tak ada beban yang mereka rasakan. Aku mengepalkan tangan. Sudah cukup. Mereka mungkin mengira aku akan terus diam, tapi malam ini akan berbeda. Aku melangkah keluar dari ruang kerja, membawa dokumen-dokumen itu bersamaku. Langkahku mantap, dan kali ini aku tak akan mundur. Dion, panggilku dengan nada tegas. Dia menoleh, terkejut melihatku berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh amarah. Bu Ratna yang duduk di sebelahnya segera ikut menatapku dengan raut bingung. Ada apa, Naila? Kamu kelihatan marah, tanya Dion, mencoba terdengar tenang. Aku meletakkan semua dokumen di meja di depan mereka. Aku ingin kita bicara.
Sekarang. Dion melihat dokumen-dokumen itu, lalu menatapku dengan wajah pucat. Apa ini? Ini adalah bukti dari semua pengkhianatanmu. Foto-foto dengan perempuan itu. Laporan keuangan yang menunjukkan kamu dan ibu menggunakan uangku untuk membiayai hidup dia. Semua ada di sini, Dion. Semua. Wajah Bu Ratna memerah. Naila, kamu bicara apa? Kamu jangan sembarangan menuduh. Tuduh? Aku punya bukti, Bu. Aku menatap matanya tajam. Perempuan itu datang ke rumah ini saat aku tidak ada. Bahkan ibu tahu dan membiarkan itu terjadi. Uang yang aku hasilkan dengan kerja keras, uang yang seharusnya untuk keluarga kita, kalian gunakan untuk membiayai gaya hidup dia. Apa ini semua salah tuduh, Bu? Bu Ratna membuka mulut, mencoba membela diri, tapi tak ada kata yang keluar. Dion tampak semakin panik, dan aku tahu dia tak punya jalan keluar lagi. Naila, aku bisa jelaskan, ucap Dion akhirnya. Aku memang bertemu dia beberapa kali, tapi itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Dia butuh bantuan, dan aku hanya mencoba membantu. Membantu? Aku tertawa sinis. Membantu dengan uang yang bahkan bukan milikmu? Membantu dengan membawa dia masuk ke rumah ini? Kalau memang kamu hanya membantu, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Naila, aku hanya ingin merasa dihargai. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku merasa terabaikan. Dia hanya teman bicara. Aku nggak bermaksud lebih dari itu, jawab Dion. Suaranya terdengar putus asa. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan sedikit penyesalan di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kebohongan lain yang ingin dia tambahkan ke dalam ceritanya. Teman bicara? Jadi, teman bicara itu butuh uang belanja, mobil, dan fasilitas yang aku biayai? Jangan buat alasan, Dion. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi kamu juga mempermalukanku di depan orang lain. Bu Ratna, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Naila, kamu jangan terlalu keras pada Dion. Dia suamimu, dan kamu sebagai istri seharusnya mengerti perasaannya. Kalau Dion merasa tertekan, itu karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Dia hanya mencari sedikit pelarian. Aku menoleh tajam ke arah Bu Ratna. Pelarian? Jadi, menurut ibu, semua ini salahku? Aku yang bekerja keras untuk membiayai kalian. Aku yang mengorbankan waktu dan tenagaku demi keluarga ini, dan sekarang aku disalahkan? Kalau aku tidak bekerja, dari mana kalian akan hidup? Dari mana kalian akan dapat semua kenyamanan ini? Bu Ratna terdiam, tapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak merasa bersalah sama sekali. Malam itu, amarahku mencapai puncaknya. Aku memutuskan untuk membuat keputusan besar. Mulai besok, semua yang kalian nikmati dari hasil kerjaku akan berhenti. Kartu kredit kalian akan aku tutup. Mobil yang kalian pakai akan aku ambil kembali. Dan rumah ini, kalian akan keluar dari sini. Dion berdiri, wajahnya penuh ketakutan. Naila, kamu nggak bisa melakukan ini. Ini rumah kita. Tidak, Dion. Ini rumahku. Semua yang ada di sini adalah hasil dari kerja kerasku. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan ini milikmu. Bu Ratna mulai menangis, mencoba memohon. Naila, jangan seperti ini. Kami keluarga, kan? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menggeleng. Keluarga? Keluarga tidak saling mengkhianati. Keluarga tidak mengambil apa yang bukan miliknya. Aku sudah cukup bersabar, tapi kesabaranku sudah habis. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang masih terdiam di ruang keluarga. Malam itu,
Aku tidur dengan perasaan lega sekaligus perih. Aku tahu keputusan ini akan mengubah segalanya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan membiarkan diriku terus diinjak-injak oleh orang yang seharusnya melindungiku. Cerita dapat dilanjutkan dengan detail bagaimana Naila benar-benar melaksanakan keputusannya dan dampak besar yang terjadi pada Dion, Bu Ratna, dan perempuan tersebut. Jika Anda ingin, saya dapat memperpanjang dan memperdalam konflik serta memberikan lebih banyak emosi pada setiap karakter. Beritahu saya. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Rasanya aneh. Setelah malam penuh tangis dan kemarahan, aku merasa lebih ringan. Aku tidak lagi terbebani oleh kebohongan yang selama ini mereka tutupi. Di meja kerjaku, aku menyiapkan dokumen-dokumen penting untuk langkah berikutnya. Penutupan rekening bersama, pembatalan akses kartu kredit, dan pemberitahuan kepada pihak bank tentang hak penuhku atas aset-aset yang selama ini digunakan Dion dan Bu Ratna. Saat aku sedang menelpon pengacara untuk berkonsultasi, Dion mengetuk pintu ruang kerjaku. Wajahnya terlihat kusut, seperti seseorang yang baru saja dihantam kenyataan pahit. Naila, aku mohon, kita bisa bicarakan ini lagi. Jangan seperti ini, ucapnya dengan nada memelas. Aku menatapnya dingin. Tak ada lagi rasa kasih yang dulu selalu kurasakan setiap kali melihatnya. Apa yang mau kita bicarakan? Dion? Bukankah semua sudah jelas? Kamu mengkhianatiku. Ibumu mendukungmu. Dan sekarang, kalian ingin aku pura-pura tidak tahu. Dia menundukkan kepala. Aku tahu aku salah, Nai. Tapi aku cuma ingin dihargai. Selama ini aku merasa kamu lebih mencintai pekerjaanmu daripada aku. Aku tertawa kecil. Namun suara tawaku penuh kepahitan. Menghargaimu? Dion, aku sudah memberikan segalanya. Aku biarkan kamu berhenti bekerja. Aku menanggung semua kebutuhan kita, bahkan kebutuhan ibumu. Kalau itu bukan bentuk penghargaan, aku tidak tahu apa lagi. Dion melangkah mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Jangan sentuh aku, Dion. Aku sudah cukup muak. Suara langkah kaki lain terdengar dari arah pintu. Bu Ratna masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Naila, tolong. Jangan hancurkan keluarga ini. Dion memang salah, tapi dia suamimu. Kamu harus memberi dia kesempatan kedua. Aku berdiri dari kursiku, menghadapi Bu Ratna dengan tatapan tajam. Kesempatan kedua? Bu, apa ibu sadar apa yang ibu katakan? Selama ini, ibu yang mendukung Dion untuk bertindak seperti ini. Ibu yang membiarkan perempuan itu masuk rumahku, makan dari uangku, dan hidup nyaman atas kerja keras yang bukan milik mereka. Dan sekarang ibu minta aku memaafkan semuanya. Bu Ratna mulai menangis, suaranya parau. Naila, kamu terlalu keras. Kamu tahu sendiri hidup Dion tidak mudah. Dia hanya mencari kenyamanan karena merasa kamu terlalu sibuk untuknya. Aku tersenyum sinis. Rasa marahku kembali membuncah. Kalau Dion merasa tidak nyaman, dia bisa pergi dari awal. Tidak perlu mencuri apa yang bukan miliknya. Dan ibu? Sebagai seorang ibu, bukannya meluruskan anak ibu, malah mendukung kebohongannya. Luar biasa sekali kalian ini. Aku berjalan melewati mereka, menuju dapur untuk mengambil segelas air. Hatiku terasa sesak, bukan karena kehilangan mereka, tapi karena kecewa pada diriku sendiri yang selama ini terlalu buta oleh cinta. Dion mengikutiku, kali ini dengan nada suara yang lebih tinggi. Naila, kamu tahu nggak kalau kamu sebenarnya juga salah? Kamu terlalu sibuk dengan dunia kamu sendiri. Kamu nggak pernah ada buat aku. Jadi jangan sok suci di sini. Aku berhenti di tengah langkahku, berbalik, dan menatapnya tajam. Sibuk? Ya, aku sibuk.
Dion, aku sibuk bekerja untuk memberikan hidup yang layak buat kita semua. Kalau kamu merasa aku kurang ada untukmu, kenapa kamu tidak bicara? Kenapa kamu memilih cara ini? Mengkhianatiku, merusak kepercayaan yang kita bangun, dan sekarang kamu malah menyalahkanku? Hebat sekali. Dion terdiam, tak bisa membalas. Aku melanjutkan dengan nada dingin. Aku tidak akan berubah pikiran. Mulai hari ini, kalian berdua harus keluar dari rumah ini. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mencari tempat tinggal lain. Setelah itu, aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi. Bu Ratna jatuh terduduk di kursi, menangis terseduh-seduh. Naila, ibu mohon, ibu tidak punya tempat lain. Tolong, jangan usir kami. Tangisannya tidak lagi membuatku tersentuh. Selama ini, aku telah memberikan segalanya tanpa meminta balasan. Namun, mereka membalasnya dengan penghinaan. Ibu punya anak yang ibu bela mati-matian. Minta Dion bertanggung jawab atas hidupnya dan hidup ibu. Aku sudah cukup berbuat baik. Malam itu, aku menghubungi Mbak Santi, memberitahunya untuk mengambil libur panjang. Aku tidak ingin dia terjebak dalam drama ini. Aku juga mengirim pesan kepada beberapa rekan kerja untuk mempersiapkan diriku menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi. Hari-hari berikutnya, Dion dan Bu Ratna mencoba berbagai cara untuk membujukku, dari permohonan, tangisan, hingga ancaman. Tapi hatiku sudah mati rasa. Aku memutuskan bahwa ini adalah waktuku untuk berdiri tegak dan melindungi diriku sendiri. 3 hari kemudian, aku pulang dari kantor dan menemukan rumah itu kosong. Dion dan Bu Ratna sudah pergi, meninggalkan kunci rumah di meja makan bersama sebuah surat singkat dari Dion. Naila, aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah kulakukan. Aku tahu aku tidak pantas untukmu, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Semoga kamu bahagia tanpa kami. Aku duduk di kursi ruang tamu, membaca surat itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada kebahagiaan atau kepuasan dalam kepergian mereka. Hanya kehampaan yang perlahan menggantikan luka di hatiku. Berikut kelanjutan ceritanya dengan emosi yang semakin mendalam. Seminggu setelah kepergian Dion dan Bu Ratna, rumahku terasa sunyi. Tidak ada lagi suara percakapan di ruang keluarga atau gelak tawa palsu yang selalu mereka tunjukkan di depanku. Namun, keheningan ini, meskipun menyakitkan, justru memberiku ruang untuk bernapas. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Rutinitasku berubah. Pagi-pagi, aku mulai berolahraga di halaman rumah, menikmati udara segar yang dulu tak pernah kurasakan karena selalu terburu-buru ke kantor. Aku juga kembali membaca buku-buku yang sudah lama ku tinggalkan. Rasanya seperti menemukan bagian diriku yang hilang selama bertahun-tahun. Namun, tidak semua hari terasa ringan. Malam-malam tertentu, aku terbangun dengan perasaan sepi yang menusuk. Bayangan Dion dan semua kenangan kami bersama terus menghantui. Aku sering bertanya-tanya, apa yang salah dalam pernikahan kami? Apakah aku benar-benar terlalu sibuk? Apakah aku tidak cukup mencintainya? Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku selalu mengingat apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga mengambil keuntungan dari kebaikanku. Rasa sakit itu, meskipun perlahan memudar, tetap menjadi pengingat bahwa aku tidak boleh membiarkan diriku jatuh lagi. Suatu hari, ketika aku sedang menyelesaikan laporan di kantor, teleponku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya menjawab. Halo, ini Naila. Sapaku. Suara perempuan di seberang sana terdengar familiar, meskipun aku tidak bisa langsung mengenalinya. Mbak Naila, ini Ria. Maaf mengganggu. Saya ingin bicara sebentar, kalau Mbak tidak keberatan. Ria.
Nama itu langsung memunculkan amarah di dalam diriku. Dia adalah perempuan yang selama ini menjadi sumber kehancuran rumah tanggaku. Apa maumu? Tanyaku dingin. Mbak, saya tahu saya tidak pantas menghubungi Mbak, tapi tolong dengarkan saya sebentar. Saya tidak tahu lagi harus bicara dengan siapa. Suaranya terdengar gemetar. Aku menghela napas panjang. Meski hatiku penuh kebencian, ada bagian kecil dalam diriku yang penasaran. Baiklah, bicara cepat. Saya tidak punya banyak waktu. Mbak, Dion meninggalkan saya. Ucapnya, suaranya nyaris berbisik. Aku terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Meninggalkanmu? Ya. Setelah Mbak memutus semua fasilitasnya, dia mulai berubah. Dia jadi kasar, mudah marah. Dan akhirnya, dia pergi. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Dia bahkan meninggalkan saya dengan utang yang dia buat atas nama saya. Aku merasa dadaku sesak, tapi bukan karena simpati. Semua ini terdengar seperti balasan yang pantas untuk apa yang telah mereka lakukan. Jadi, apa yang kamu harapkan dariku, Ria? Bahwa aku akan merasa kasihan dan membantumu? Tidak. Kamu adalah bagian dari kehancuran hidupku. Kamu mengambil suamiku, dan sekarang kamu ingin aku peduli. Mbak, saya tahu saya salah. Tapi saya hanya ingin minta maaf. Kalau saya tahu Dion seperti ini, saya tidak akan pernah mau terlibat dengannya. Aku tertawa pahit. Minta maaf? Maafmu tidak akan mengembalikan semua yang telah hilang dari hidupku. Kalau kamu benar-benar menyesal, itu masalahmu sendiri, bukan urusanku. Aku menutup telepon sebelum dia bisa bicara lebih jauh. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Malamnya, aku duduk di balkon rumah, memandangi langit malam yang penuh bintang. Pikiran tentang Dion dan Ria terus bermain di kepalaku. Aku tidak tahu di mana Dion sekarang, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Tapi mendengar bahwa dia telah meninggalkan Ria memberiku semacam keadilan kecil. Meskipun tidak sepenuhnya menghapus rasa sakit yang pernah dia timbulkan. Keesokan harinya, aku menerima surat dari pengacara. Proses hukum untuk memutuskan semua hak Dion atas asetku telah selesai. Rasanya seperti sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Aku kini bebas, benar-benar bebas dari mereka. Namun, kehidupan tidak berhenti di situ. Satu malam, pintu rumahku diketuk. Aku membuka pintu dan menemukan Dion berdiri di sana. Wajahnya kusut dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Aku hanya ingin bicara. Naila? Ucapnya. Suaranya lemah. Aku menatapnya lama, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Semua emosi yang pernah kurasakan, marah, sedih, kecewa, seolah kembali mengalir. Tapi kali ini, aku lebih kuat. Kamu tidak punya hak untuk datang ke sini, ujarku akhirnya. Aku tahu, tapi aku tidak punya tempat lain. Aku kehilangan segalanya, Naila. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal, katanya sambil mencoba mendekat. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu menyesal bukan karena kehilangan aku. Kamu menyesal karena kehilangan kenyamanan yang aku berikan. Jangan salahkan aku atas kehancuran hidupmu. Itu pilihanmu sendiri. Dion terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa darimu. Tapi aku hanya ingin minta maaf. Nay, aku sudah menghancurkan semuanya. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran dalam kata-katanya. Tapi meskipun dia terdengar tulus, aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Dion, aku sudah memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti aku akan menerima kamu kembali. Hidupku sudah cukup hancur karena kamu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melakukannya lagi.
Aku menutup pintu tanpa mendengar jawabannya. Tanganku gemetar, tapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah awal baru untukku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Berikut kelanjutan cerita hingga penyesalan Dion mencapai puncaknya dan akhir cerita ditutup dengan penuh haru. Malam itu, setelah aku menutup pintu di hadapan Dion, aku berdiri lama di ruang tamu. Perasaanku campur aduk, lega karena aku telah menolak Dion, tetapi juga ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar, tetapi melihatnya dalam kondisi seperti itu membuat hatiku terasa sedikit perih. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kabar lagi dari Dion. Aku mencoba fokus pada hidupku sendiri, tetapi kenangan masa lalu terus muncul. Terutama saat aku melihat sudut-sudut rumah yang penuh dengan jejak kebersamaan kami dulu. Aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia pikirkan selama ini? Bagaimana dia bisa menghancurkan semuanya dengan begitu mudah? Suatu sore, saat aku baru pulang dari kantor, seorang tetangga mengetuk pintuku. "Naila, maaf mengganggu. Tadi saya lihat seseorang duduk di depan taman dekat rumahmu. Sepertinya dia suamimu. Dia terlihat tidak baik. Mungkin kamu perlu melihatnya." Aku menghela napas panjang, merasa lelah dengan situasi ini. Tetapi rasa ingin tahuku menang. Aku mengambil jaket dan berjalan ke arah taman. Di sana, di bangku taman yang nyaris gelap, aku melihat Dion duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya semakin kurus, rambutnya berantakan, dan pakaian yang dikenakannya terlihat lusuh. Aku berdiri beberapa langkah darinya, ragu apakah aku harus mendekat. "Naila," panggilnya tanpa mengangkat kepala, seolah dia tahu aku ada di sana. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri diam, menunggu dia melanjutkan. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi," ucapnya dengan suara pelan. "Ibu pergi ke rumah saudara kami di kampung karena tidak tahan hidup seperti ini. Aku kehilangan semuanya. Semua ini salahku." Aku melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak. "Kamu sendiri yang memilih jalan ini, Dion. Kamu tahu konsekuensi dari setiap keputusanmu." Dia mengangguk perlahan, lalu mendongak menatapku. "Aku tahu, Nay. Dan itu yang membuatku tidak bisa berhenti menyesal. Aku punya segalanya. Aku punya istri yang luar biasa, rumah yang nyaman, hidup yang lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Tapi aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri." Aku terdiam, membiarkan dia melanjutkan. "Awalnya, aku hanya merasa iri. Kamu selalu sibuk, selalu terlihat hebat, sementara aku merasa kecil. Aku merasa tidak berarti. Lalu perempuan itu datang, memberikan perhatian yang aku pikir hilang darimu. Aku bodoh, Nay. Aku tidak sadar bahwa semua yang aku butuhkan sebenarnya sudah ada di depan mataku." Aku menghela napas panjang, mencoba meredam emosi yang kembali muncul. "Dion, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kamu menghancurkan kepercayaan yang kita bangun selama bertahun-tahun. Dan itu tidak akan pernah sama lagi." "Aku tahu," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak berharap kamu akan memaafkanku. Aku tidak layak untukmu, Nay. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku menyesal." Tangisnya pecah, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Melihatnya dalam kondisi seperti ini membuatku merasa kosong. "Dion," ucapku akhirnya, "aku sudah memaafkanmu. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup dalam dendam. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa kembali padamu." Dia mengangguk, meski air matanya terus mengalir. "Aku mengerti. Aku tidak pantas meminta apa-apa lagi darimu." Aku berjalan mendekat,
duduk di sebelahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan simpati yang tulus untuknya. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidupmu, Dion. Mulailah dari awal, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Dia menatapku, matanya penuh harapan meskipun aku tahu harapan itu bukan untuk kembali padaku. Terima kasih, Nai, untuk segalanya. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa saat, membiarkan angin malam membawa pergi sebagian beban di hati kami. Beberapa bulan kemudian, hidupku perlahan kembali normal. Aku memutuskan untuk pindah dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Aku membeli apartemen kecil yang lebih nyaman untukku sendiri, dan mulai fokus pada pekerjaanku serta hal-hal yang membuatku bahagia. Suatu hari, aku menerima surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada sepucuk surat tangan dari Dion. Naila, aku sudah memulai hidup baru di tempat yang jauh dari sini. Aku bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan logistik. Hidupku sekarang jauh lebih sederhana, tapi aku merasa lebih damai. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas segalanya. Kamu adalah orang terbaik yang pernah ada di hidupku, dan aku akan selalu menghargai itu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya berharap kamu menemukan kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Dion. Air mataku menetes membaca surat itu. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Apakah itu kesedihan, lega, atau mungkin sedikit haru. Aku sadar, ini adalah akhir dari babak yang panjang dan menyakitkan dalam hidupku. Aku menatap keluar jendela apartemenku, melihat matahari terbenam yang indah di kejauhan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas, siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Kehidupan Naila dan Dion berakhir di jalan yang berbeda, tetapi dengan pelajaran yang sama, bahwa kebahagiaan sejati datang dari menghargai apa yang dimiliki dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Naila menemukan kekuatannya untuk bangkit, sementara Dion belajar menghadapi penyesalannya dan memperbaiki hidupnya. Meskipun mereka tidak bersama lagi, keduanya menemukan kedamaian dalam perjalanan masing-masing. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang cinta, kepercayaan, dan harga diri. Yang terpenting, setiap keputusan yang kita buat membawa konsekuensi, dan pilihan kita menentukan arah hidup kita selanjutnya.